Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema bagaimana perasaan dia terhadapmu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Libra. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Libra. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, sisi positif, dan manfaat dari readingan ini yang tentunya bisa membantu kamu dalam kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, kita akan langsung shuffle kartunya dan kita akan segera mengetahui kira-kira bagaimana perasaan dia terhadap kamu nih, para Libra. Mudah-mudahan readingan ini bisa cocok dan bermanfaat ya untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan, yang sedang mendekati seseorang, ataupun yang untuk kamu yang memang sedikit penasaran nih, kira-kira bagaimana perasaan dia terhadap kamu sebenarnya. Oke. Kita shuffle dulu kartunya. Ya. Aku akan ambil 5 kartu dulu ya untuk melihat kira-kira apa yang dia rasakan terhadapmu ya. Dan aku tidak lupa juga berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan video-video readingan yang ada di channel ini semuanya bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan kedepannya doakan terus ya teman-teman, agar aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik untuk kamu semua. Oke, di sini kita sudah ada beberapa kartu ya. Ada Ten of Wands, Four of Swords, King of Wands, dan Eight of Pentacles. Which, sorry, terlalu banyak. Aku akan shuffle ulang ya. Oke, ada Knight of Wands. Oke, untuk teman-teman Libra, kita lihat dulu ya kelima kartu yang pertama ini. Di sini ada Ten of Wands dan Four of Swords ya. Di sini aku melihat dia melihat kamu sebagai sosok yang sangat bertanggung jawab ya di sini, Ten of Wands ya. Bekerja keras juga, gigih juga dalam bekerja, tekun dalam bekerja. Kamu juga orangnya juga sangat bertanggung jawab ya terhadap pekerjaan, terhadap diri kamu sendiri, terhadap lingkungan sosial tempat kamu berada, dan dia sangat mengagumi hal itu dari kamu. Dan dia juga melihat kamu itu orangnya mandiri ya. Kamu sangat bisa menjaga diri sendiri dengan baik ya. Karena sini ada Four of Swords ya. Kamu juga tahu nih kapan waktunya harus beristirahat, kamu tahu kapan harus bekerja. Artinya kamu bisa menyeimbangkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu. Sehingga kamu di satu sisi kamu tetap bisa menjalankan hal-hal yang ingin kamu raih ataupun hal-hal yang ingin kamu capai, dan di satu sisi juga kamu tahu gitu kapan harus having fun, kapan kamu harus bersenang-senang, dan kapan kamu harus beristirahat gitu ya. Sehingga kamu istilahnya benar-benar hidup live to the fullest lah ya, kalau misalkan bahasa Inggris bahasa kerennya gitu ya. Kamu benar-benar hidup itu dengan sukacita gitu ya. Kamu bisa menyeimbangkan segala sesuatunya ya. Kamu tetap bisa meraih apapun yang kamu inginkan, dan kamu tetap bisa menikmati hidup. Dan dia sangat mengagumi hal itu gitu. Karena mungkin dia melihat kembali ke dalam diri dia ya. Mungkin selama ini orang yang kamu fokuskan ini cenderung berat sebelah nih, antara dia pekerja keras, dia benar-benar bekerja ya, bisa dari pagi sampai siang, tapi kadang dia dari pagi sampai malam misalkan gitu ya. Atau misalkan dia harus kerja juga di weekend, dan dia mengalami kesulitan nih dalam mengatur waktu dia untuk beristirahat, untuk bersenang-senang sejenak, untuk having fun gitu. Nah, dia merasa ada banyak hal yang bisa dia pelajari dari kamu. Bagaimana cara menyeimbangkan kembali kehidupan dia. Dan dia merasa nih kalau dia bisa diberi kesempatan untuk bareng sama kamu ya, jalan sama kamu, ataupun kenal lebih dekat nih dengan kamu, dia bisa belajar nih bagaimana cara dia bisa
mendapatkan hidup yang lebih seimbang. Jadi dia juga bisa mencapai apapun yang dia inginkan, dan dia juga tetap bisa menikmati hidup gitu. Banyak banyak hal yang bisa dia pelajari. Tapi memang bagaimana cara kamu bisa menyeimbangkan kehidupan kamu itu benar-benar menjadi daya tarik yang salah satu daya tarik yang paling kuat ya yang dia rasakan ke kamu ya kalau aku lihat di sini. Di sini ada King of Wands, Eight of Pentacles, dan Knight of Wands ya. Di sini aku lihat dia juga melihat kamu itu sebagai sosok yang pemimpin ya. King of Wands di sini biasanya leadership ya, berhubungan dengan leadership ataupun kepemimpinan gitu ya. Tentunya terlepas dari kamu cowok ataupun cewek ya. Yang artinya dia melihat kamu itu sosok yang sangat berwibawa. Kamu juga memiliki aura sebagai seorang pemimpin. Kalau aku lihat di sini beberapa dari kamu mungkin juga memiliki bisnis sendiri ya, ataupun memaintain bisnis sendiri, ataupun untuk kamu yang sedang berkarir ataupun bekerja di suatu perusahaan, kamu benar-benar memiliki target ataupun jenjang karir yang ingin kamu capai gitu. Sehingga dia melihat bahwa wajar loh banyak orang yang mengagumi kamu, dan dia merasa beruntung nih menjadi salah satu pengagum kamu karena kamu memang memiliki aura kepemimpinan luar biasa. Dia merasa bahwa akan banyak orang nih yang ingin mengikuti kamu, yang bisa menjadikan kamu itu sebagai role model ya, ataupun panutan, dan dia juga merasakan hal demikian gitu. Di sini ada Eight of Pentacles sama Knight of Wands. Dia juga sangat 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 terkesima ya. Bagaimana kamu bisa tahu dengan jelas apa yang kamu inginkan gitu ya. Eight of Pentacles ini biasanya bisa juga diartikan dengan standar yang tinggi ya. Kamu tahu nih apa yang kamu inginkan dalam kehidupan. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dalam suatu hubungan. Kamu juga tahu tipe pasangan ideal yang kamu inginkan seperti itu ya. Nah, di satu sisi dia melihat kamu itu memiliki kepribadian yang kuat, kepribadian yang tegas gitu ya. Dan dia merasa bahwa dia itu pasti sangat beruntung kalau diberi kesempatan untuk bisa dekat ataupun kenal lebih dekat dengan kamu di sini, Knight of Wands ya. Karena kamu tahu apa yang kamu inginkan. Yang berarti dia tahu bahwa kamu memberikan dia kesempatan untuk dekat dengan kamu itu atas dasar kemauan kamu sendiri, bukan karena dasar ketertarikan semata, ataupun yang lebih parah bukan karena hanya rasa kasihan ataupun simpati saja. Tetapi dia tahu kalau kamu memang memilih dia, memberikan dia kesempatan karena memang dia itu pantas mendapatkannya karena kamu tahu apa yang kamu inginkan. Dan di satu sisi dia merasa bangga ya bisa menjadi salah satu orang yang diberi kesempatan untuk dekat dengan kamu ya, berjalan berbarengan sama kamu gitu ya. Minimal sekarang ini sebagai seorang teman ataupun dalam masa pendekatan seperti itu ya. Dan tentunya kalau aku lihat di sini dia juga ingin sekali bisa lebih mengembangkan diri dia juga, lebih memperbaiki kekurangan dia, apapun yang bisa dia perbaiki ya, supaya dia juga bisa menjadi partner yang sepadan untuk kamu nantinya. Oke, entah berjalan sebagai teman ataupun nantinya sebagai seorang pasangan, dia ingin kamu merasa bangga gitu loh. Sudah memilih dia, sudah mau berjalan bareng sama dia gitu. Jika dia tahu kalau kamu memiliki rasa bangga, kalau kamu itu sudah memiliki dia, akan ada rasa kebanggaan tersendiri juga yang dia dapatkan gitu ya. Karena dia tahu kamu itu bukan tipe orang yang gampangan lah istilahnya gitu ya. Karena itulah dia juga merasa tentunya sangat bangga ya kalau misalnya bisa memiliki kamu nantinya seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman Libra kurang lebih seperti itu ya gambarannya dari kelima kartu yang pertama ini. Pada intinya dia sangat mengagumi kamu ya, bagaimana cara kamu bisa menyeimbangkan segala sesuatu yang berjalan di hidup kamu, dan juga sosok kamu sebagai seorang pemimpin natural ya, pemimpin yang alami, serta kepribadian kamu yang kuat dan kamu tahu apa yang kamu inginkan. Dia sangat mengagumi hal itu semua dari kamu. Kita akan coba ambil 5 kartu lagi ya untuk melihat apakah ada rasa lain yang mungkin dia rasakan yang bisa kita lihat nih. Oke. Oke, di sini kita sudah ada. Oke, di sini ada 2. Terlalu banyak ya. Ini jadi aku akan shuffle ulang lagi nanti. Ada Ace of Pentacles, Seven of Pentacles, dan Knight of Cups. Oke.
Three of Cups dan Nine of Pentacles. Bottom of the deck kita ada Five of Swords. Oke. Five of Swords di sini. Ya. Oke, untuk teman-teman Libra, di sini kita lihat ke 5 kartu yang di bawah ya. Ace of Pentacles dan Seven of Pentacles. Ya, Seven of Pentacles. Oke, di satu sisi sebenarnya dia ada rasa insecure juga ya, ada rasa takut, ada rasa ragu juga ya. Dia takut sebenarnya menjadi penghambat untuk kamu di sini ya, dalam hal karir ataupun keuangan ataupun finansial di sini ya. Kalau aku lihat mungkin beberapa dari orang yang kamu fokuskan saat ini mungkin sedang struggling ya, sedang kurang baik keadaan karir, finansial ataupun keuangannya ya. Mungkin ketika dia berkarir, mungkin dia agak stuck dengan karirnya, ataupun mungkin beberapa dari mereka masih mencoba mencari pekerjaan, ataupun beberapa dari orang yang kamu fokuskan nih, mungkin saat ini sedang berusaha keras untuk survive ya dalam bisnis yang mereka tangani seperti itu ya. Nah, sedangkan di satu sisi dia melihat bahwa kamu sudah memiliki karir yang cukup mapan. Kamu juga memiliki keadaan finansial yang sudah lebih stabil dibandingkan mereka. Jika beberapa dari kamu menjalankan bisnis, mereka juga melihat bahwa bisnis kamu memiliki prospek yang jauh lebih cerah. Dan mereka juga melihat bahwa kamu sangat berdedikasi nih untuk mengembangkan bisnis ataupun pekerjaan kamu. Nah, karena itulah mereka ada rasa insecure. Mereka takut dengan keadaan finansial mereka ataupun karir ataupun keuangan mereka yang saat ini masih sedang dalam tahap yang kurang baik ataupun kurang maksimal. Mereka takut pada akhirnya mereka menjadi penghambat untuk kamu. Oke, mereka merasa jadi rendah diri sendiri ya, minder sendiri gitu untuk mendekati kamu ataupun mengajak kamu ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Karena mereka berpikir ya, kamu memiliki jauh lebih banyak hal daripada apa yang sudah mereka miliki. Kamu bisa memberikan mereka lebih banyak hal daripada apa yang mereka bisa berikan untuk kamu ya. Nah, karena itulah mereka menjadi ragu gitu. Apakah memang pada akhirnya kamu bisa menerimanya segala kekurangan mereka ataupun perbedaan keadaan finansial ataupun karir dan keuangan yang kalian miliki pada saat ini gitu ya. Nah, mungkin ini kalau aku lihat jadi lebih karena keraguan karena keadaan karir ataupun finansial gitu ya. Sini Knight of Cups dan Three of Cups juga. Oke. Dia juga mungkin secara nggak sadar ya, di sini sudah jelas ya dengan Knight of Cups bahwa sebenarnya memang dia sudah mulai memiliki rasa ya. Tentunya bukan hanya rasa tertarik ya, tapi dia juga ada rasa ingin kenal dekat dengan kamu, ingin ingin mulai perhatian ya, mulai care juga sama kamu, itu sudah jelas ya. Nah, tapi di satu sisi mungkin secara nggak sadar dia juga membandingkan diri dia dengan orang-orang yang pernah dekat dengan kamu juga. Gitu ya. Di sini kalau aku lihat mungkin ada hubungannya dengan trauma masa lalu juga ya. Dia juga pernah memiliki masa lalu yang kurang baik, di mana melibatkan pihak ketiga ya, di mana mungkin dia pernah dikhianati ataupun dia pernah ditinggalkan karena pihak ketiga yang ternyata lebih baik daripada dia. Nah, setelah dia melihat nih orang-orang yang pernah dekat dengan kamu, mungkin mantan-mantan kamu ataupun orang-orang yang dulu pernah kenal dekat dengan kamu juga, dia membandingkan diri dia dengan orang-orang tersebut gitu. Ternyata dia merasa bahwa orang-orang yang pernah dekat dengan kamu sebenarnya itu jauh lebih baik dari dia gitu ya. Mungkin dalam hal karir ataupun keuangan mereka lebih mapan. Mungkin dalam hal penampilan, dalam hal sikap, kepribadian ataupun pembawaan diri, mereka juga jauh lebih menarik daripada dia gitu. Nah, di satu sisi mungkin pada akhirnya dia merasa minder ya, menjadi rendah diri gitu untuk lebih mendekatkan diri kepada kamu ataupun mengajak kamu ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Karena dia merasa bahwa sebenarnya kamu itu bisa mendapatkan jauh yang lebih baik kok dari dia gitu. Kenapa pada akhirnya kamu mau memilih dia gitu ataupun memberikan dia kesempatan. Padahal di satu sisi dia bangga bisa jalan sama kamu ya, yang memang memiliki standar yang tinggi gitu ya. Ada kebanggaan tersendiri lah. Nah, tetapi justru kebanggaan tersendiri itu di balik semua kebanggaan itu ada keraguan. Jangan-jangan nih kamu dekat dengan dia hanya karena
pada akhirnya itu akan kecewa ya, karena ternyata dia tidak bisa sesuai dengan ekspektasi yang kamu pikirkan ataupun yang kamu harapkan gitu. Padahal sebenarnya kalau aku lihat di sini kamu sebenarnya hanya menginginkan partner yang bisa sama-sama berkembang sih kalau aku lihat di sini ya. Kalau aku lihat di sini kamu bukan tipe yang suka membandingkan ya orang yang dekat dengan kamu sekarang dengan orang yang pernah dekat dengan kamu sebelumnya gitu ya. Kamu bukan tipe orang yang membanding-bandingkan seperti itu. Ketika kamu sudah menemukan seseorang yang memang kamu rasa cocok dan kamu merasa bahwa orang tersebut memang ingin selalu berkembang ke arah yang lebih baik bersama kamu juga, ya itu sudah cukup sebenarnya untuk kamu. Nah, tapi masalahnya ini lebih kepada rasa insecure-nya si dia nih ya. Karena dia melihat orang-orang yang dulu pernah dekat dengan kamu seperti itu ya. Oke. Ini lebih kepada rasa insecure dia. Di sini ada Nine of Pentacles ya. Dan dia juga punya pemikiran apa, sebenarnya dia yang nggak pantas jangan-jangan untuk kamu gitu ya. Dia takut dia tidak memiliki banyak waktu yang cukup gitu untuk mengembangkan diri dia, untuk membuktikan diri dia bahwa dia itu pantas untuk kamu gitu ya. Dia ada rasa takut seperti itu. Oke, dia merasa bahwa kalau dia nggak bergerak cepat nih ya, kamu bisa keburu diambil orang nih nanti. Oke, kamu bisa mendapatkan yang lebih baik dari dia gitu ya, kalau dia tidak bergerak cepat. Tapi di satu sisi dia juga minder, apa yang bisa dia berikan untuk kamu gitu ya. Toh kamu sudah jauh lebih baik dari dia dalam segala hal gitu. Oke. Nah, jadi kalau aku lihat di sini mungkin masih ada beberapa keraguan ya, tapi lebih kepada rasa insecure dan rasa rendah diri ya, kurang percaya diri di sini. Oke, dia merasa dirinya itu masih belum pantas dan dia masih membutuhkan banyak waktu ya untuk lebih mengembangkan diri dia untuk membuktikan kepada kamu bahwa dirinya itu pantas untuk kamu. Nah, tapi masalahnya seberapa banyak waktu yang bisa kamu berikan kepada dia. Oke, dia takut ketika kamu menunggu terlalu lama, pada akhirnya kamu akan kecewa dan memilih yang lain seperti itu ya. Jadi rasa itu selalu berkecamuk nih di dalam pikiran dia gitu ya. Ketika kalian jalan bareng, ketika kalian bersama gitu ya, sebenarnya ada rasa ragu dan ketakutan ini yang sedikit banyak itu selalu terpikirkan oleh dia. Oke. Nah, kira-kira bagaimana nih kelangsungan hubungan kamu dan dia baiknya ke depannya. Di sini kita lihat ya bottom of the deck-nya. Di sini bisa kita artikan sebagai saran ataupun mungkin beberapa nasihat yang bisa diberikan oleh semesta nih untuk kelangsungan hubungan kamu dan dia. Five of Swords ya. Five of Swords di sini artinya ini tentunya keputusan terakhir tergantung kamu apakah kamu masih mau memberikan kesempatan untuk dia. Nah, tetapi di sini adalah intinya kamu memberikan ruang untuk dia untuk untuk menunjukkan rasa percaya diri dia seperti itu, oke? Karena di sini aku lihat orangnya karena dia merasa sangat tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Dia tidak yakin dengan kualitas diri dia. Nah, yang bisa kamu lakukan adalah memberikan dia ruang agar dia percaya terhadap kualitas diri dia. Oke? Mungkin salah satu caranya adalah ketika kalian jalan bareng, berikan dia kesempatan untuk memutuskan ya. Misalkan memutuskan di mana kalian akan hangout, memutuskan di mana sebaiknya kalian makan, ataupun memutuskan sebaiknya aktivitas apa yang kalian lakukan berdua gitu ya. Oke, dan berikanlah dia kata-kata afirmasi bahwa memang keputusan yang sudah diambil itu benar-benar bisa membuat kamu itu senang dan bangga dengan dia. Oke, mungkin sedikit demi sedikit. Nah, dia akhirnya percaya bahwa dia akhirnya yakin kembali akan kemampuan diri dia gitu ya. Karena aku lihat sebenarnya kamu juga suka nih sama orang ini sebenarnya ya. Cuma karena memang dia masih ada rasa rendah diri ya. Kadang-kadang mungkin kamu juga pas berjalan bareng dia gitu, kamu agak bingung gitu, kamu harus ngomongnya seperti apa supaya dia yakin terhadap kemampuan diri dia sendiri. Oke, tapi tentunya balik lagi terlepas dari seberapa resonan readingan ini, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan berbagai pertimbangan dan masukan nih ya untuk kelak nanti kamu membuat keputusan. Apakah memang kamu mau memberikan waktu yang cukup untuk orang ini berkembang supaya dia bisa membuktikan dirinya pantas untuk kamu, ataukah kamu berpikir sebaiknya kalian berjalan sebagai teman baik saja yang saling bisa memberikan support satu sama lain dan bisa saling berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, tentunya keputusan apapun yang kamu ambil, aku yakin kamu pasti bisa mengambil keputusan yang terbaik yang tentunya bisa mendatangkan manfaat yang paling baik untuk kehidupan asmara kamu nantinya. Oke, jadi good luck ya untuk kamu para Libra.
Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini dan semoga resonate, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.